keduanya, orang tua kita itu tidak mengarah untuk berbuat durhaka, maksiat serta syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula dalam satu kesempatan usai pengajian, ada seorang bapak yang pernah ngomong-ngomong dalam obrolan ringan dengan saya habis pengajian, Ustaz, bapak itu fulan itu tak baik itu. Saya tanya kemudian, kenapa usud bapak itu tak baik? Usud punya usud, rupanya kata begini, seringkali kalau ada acara tahlilan takziah malam ketiga tak pernah datang bapak itu, Ustaz. Oh, jadi karena itu bapak sebut kalau bapak tak baik. Kira-kira begitu loh, Ustaz, katanya. Orang malam takziah ketiga tak pernah datang dia. Pertanyaan saya, apakah patut ketidakhadiran seseorang di malam takziah ketiga itu kemudian menjadi alasan dan dalil bagi kita untuk mengarahkan ungkapan ini orang tak baik, orang tak saleh? Jawabnya, tidak. Ini sungguh keliru, salah. Ya, bahwa dalam dalil-dalil agama tidak ada satupun dalil yang menegaskan bahwa kehadiran seseorang di malam takziah ketiga atau sebaliknya ketidakhadirannya itu bisa berpengaruh kepada tingkat kesalihan atau tidak salihnya seorang. Nah, Bapak Ibu, hadirinkumullah, ya kalau orang tidak sholat, kalau nggak pernah nampak batang hidungnya berjamaah ke masjid, sekian lama dia tinggal bertetangga di situ dalam lingkungannya, itu benar bisa menjadi bukti kalau itu orang bukan salih, betul. Kalau dia tidak kunjung membayarkan zakat hartanya sekalipun nampak dia berkecukupan, bermewah, itu benar bisa menjadi bukti kalau dia bukan orang salih. Kalau dia tidak kunjung berhaji, padahal sudah nampak kelebih hartanya, itu bisa menjadi bukti kalau dia bukan orang salih, benar. Ya, tapi bukan dengan ketidakhadirannya di malam takziah ketiga. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa tidak jarang kita, sementara masyarakat kita itu bersikap latah alias ikut-ikutan. Ya, begitu bersegera menghakimi, memvonis seseorang, person tertentu atau kelompok dan pihak tertentu, ini orang baik, ini orang tak baik, ini orang jahat, semata-mata karena klaim masyarakat luas. Karena apa yang sudah menjadi pandangan umum, bukan seperti apa yang sesungguhnya dimaui oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu saya ingatkan. Nah, pada akhirnya di penghujung pengajian kali ini ada satu tayangan TV yang secara singkat waktu itu saya saksikan, tapi agak mengganggu buat saya. Belum lama ini ketika media tengah heboh-hebohnya dengan isu teroris dan terorisme. Setelah sebelumnya kita digiring dengan isu Bank Senturi. Belum lagi tahu gimana penyelesaiannya, sudah dibawa kita ke masalah teroris dan terorisme. Digiring lagi kepada masalah nikah siri, dan sekarang untuk sementara di kasus Gayus Halomuan Tambunan dan makelar pajak. Entah apa lagi yang kasus mengiringnya. Begitulah terus. Artinya apa? Begitu mudah masyarakat luas digiring opini mereka, pandangan mereka, persepsinya oleh media. Ini satu hal yang tidak bisa kita tampi. Benar, begitu kuat pengaruh media. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada seorang pengamat yang diwawancarai di satu acara terkait dengan teroris dan terorisme. Pengamat yang cukup dikenal, tak usah disebut namanya, pengamat sosial politik di tanah air kita ini. Ketika ditanya beliau, apa di antara ciri-ciri orang teroris itu? Katanya begini, di antara sekian ciri-ciri itu katanya, teroris itu adalah orang yang kerap menyebut-nyebut jihad, bercerita tentang jihad. Oh, ini pernyataan yang sungguh naif, dan ini mengganggu buat saya. Mungkin dia ahli di bidang politik, oke, tapi ketika dibicara tentang jihad, ini sudah masuk ke ranah agama. Tidak bisa orang memandangnya semata-mata dari kacamata politik. Jihad itu apa sih? Kan gitu loh. Jihad itu apa sih? Apakah jihad itu semata-mata dalam pandangan ulama Islam hanya mengarah kepada perang secara fisik, mengangkat senjata, mengangkat pedang, membawa bedil, senapang, gitu, bom, begitu? Ataukah ada pengertian lain dari jihad, Bu? Ada. Benar saya katakan, sebagian besar kata jihad yang dimuat dalam Al-Quran memang mengarah kepada perang secara fisik, betul. Tapi ada dalil-dalil agama lain, ya,
yang menegaskan bahwa jihad itu tidak hanya terbatas kepada perang secara fisik saja. Di dalam Musnad Ahmad ibnu Hanbal dan Sunan Ibnu Majah disebut satu riwayat bahwa pernah pada suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah," ini kira-kira pernyataan orang yang agak cemburu ini, "kenapa kaum pria itu bisa maju ke medan jihad kemudian menjadi syahid, wafat dan surga bagi mereka? Kok kami kaum wanita nggak bisa ikut berperang ya Rasulullah?" Lantas tanya Sayyidah Aisyah, "Adakah jihad yang bisa kami lakukan sebagai wanita? Hal 'ala nisa jihad ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi kaum wanita?" Maka kata Rasul, "Na'am, jihadun la qitala fi." Ya, ada jihad yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, tapi tidak ada peperangan di situ. Jihad yang tidak harus mengangkat senjata, jihad tanpa penumpahan darah. Apa itu? Al-hajj wal umrah, kata Rasul. Haji dan umrah. Jadi ketika seorang mukmin termasuk wanita bersungguh-sungguh ya mengumpulkan sedikit dari hartanya yang ia peroleh dengan cara yang halal, dengan niat yang ikhlas demi menggapai ridha Allah, kemudian dia menunaikan ibadah umrah, itu bagian dari jihad. Ketika ini saya sampaikan di satu pengajian di Masjid Darul Ma'arif Komplek Damar Raya Krakatau, kebetulan di antara yang hadir itu Pak Haji Dharma Bakti Ginting, mantan Ketua Umum dan sebuah FPI Sumatera Utara sekarang. Kalau itu pernyataan Ustaz, agak tegas suaranya, kencang suaranya. Itu apakah bukan kemudian mengecilkan makna jihad secara fisik Ustaz? Tahulah kita arahnya itu kan kemana kan? Bukan itu maksud saya Pak Haji. Dia katakan, bukankah dulu ada apa itu seorang wanita yang menjadi wanita syahid pertama di Islam, namanya Sumayyah. Benar, saya bilang itu Sumayyah. Itu ada riwayatnya, bahkan kata Rasulullah, "Sabran ya ala Yasir." Sabar wahai ala Yasir, Allah menjamin surga bagi kalian. Itu Sumayyah itu adalah wanita pertama yang syahid demi membela akidah dan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, sampai-sampai dia itu ditombak dari kemaluannya. Sumayyah itu dari keluarga Yasir, ya Yasir. Maka ada Ammar bin Yasir waktu itu, Rasul jamin surga baginya. Benar, tapi ingat saya bilang, dia itu disebut syahid bukan berperang. Waktu itu belum ada peperangan. Itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, makanya Rasul tidak bisa berbuat apa-apa, masih lemah, masih ditindas itu. Nah, salah kalau disebut dia sebagai syahid kemudian artinya dia terjun ke medan perang. Tidak. Ketegaran dia dalam mempertahankan akidahnya waktu itu sampai harus diharapkan kepada kematian, bukan di medan perang loh. Itu disebut syahid, jihad. Iya, benar itu tidak saya tampil, itu riwayat sahih saya bilang. Nah, tapi yang saya maksud ini adalah bahwa salah kalau orang, saya tidak menafikan bahwa jihad secara fisik itu adalah sesuatu yang mulia, benar. Itu bahkan menduduki tingkat teratas dalam kerjaan jihad, betul. Kenapa? Ada orang yang rela berkorban secara waktu, pikiran, tenaga, tapi belum tentu siap berkorban secara materi, harta. Betul? Begitu pula sebaliknya, ada orang yang siap berkorban secara harta, belum tentu siap berkorban secara darah, jiwa, raganya. Itu puncaknya memang itu. Jihad di medan perang itu memang puncak daripada pengertian jihad. Itu menduduki peringkat teratas. Itulah sebabnya maka orang yang wafat di medan jihad seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu menjadi syahid dunia akhirat. Maknanya apa? Bukan hanya di akhirat kelak dia memperoleh keistimewaan, sejak dirinya sudah Allah dan Rasul tampakkan kemuliaannya, sehingga tidak wajib mereka dimandikan, tidak wajib dikafani, bahkan tidak wajib disolatkan. Itu pendapat yang kuat di jumhur ulama Islam. Boleh disolatkan ke Albani, tapi tidak wajib disolatkan. Kenapa begitu? Karena orang yang nyata-nyata mati syahid di medan jihad, wajib surga baginya, dan dia tidak membutuhkan doa orang yang masih hidup. Subhanallah, itu menunjukkan keutamaan jihad di medan perang, betul. Tapi salah kalau jihad itu hanya semata-mata terarah kepada perang secara fisik. Itulah sebabnya maka tidak sedikit para ulama mengatakan jihad itu bermakna badlul juhdi fi husul ta'ah, bahwa jihad itu adalah mengerahkan seoptimal daya upaya usaha yang kita miliki untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita bisa berbuat jihad-jihad kecil sesuai dengan profesi
yang kita jalani masing-masing sehari-harinya. Ya. Nah, jadi tidak hanya terarah dipahami secara sempit, jihad itu harus mengangkat senjata di medan perang. Nah, demikian yang dapat disampaikan dalam pengajian kali ini.